ujaran yang terjadi karena udara keluar dari paru-paru dan mendapatkan hal. Halo, perkenalkan nama saya Nina Faridatama. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari fonologi, yaitu konsonan. Ayo kita bahas bersama. Konsonan sendiri itu bunyi ujaran yang terjadi karena udara keluar dari paru-paru dan mendapatkan halangan. Selanjutnya ada konsonan rangkap. Konsonan rangkap adalah gabungan dua huruf konsonan, yaitu ada 4. KH, ENG, NY, dan SY. Contoh pada kata dalam bahasa Indonesia yaitu khusus untuk KH, ENG itu contohnya ngamuk, nyamuk untuk NY, dan syarat untuk bagian SY. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi konsonan berdasarkan cara pengucapannya. Yang pertama ada konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah konsonan yang hambatannya penuh arus udara. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu konsonan hambat bilabial, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menutup kedua bibir lalu dikeluarkan secara tiba-tiba. Untuk contoh hurufnya ada huruf P. Contoh pada kata bahasa Indonesia itu papa dan atap. Nah, untuk yang kedua itu huruf B. Huruf B untuk contohnya itu seperti atap. Nah, untuk yang kedua itu ada konsonan hambat letup apikodental, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan ujung lidah sebagai artikulator aktif dan gigi atas sebagai artikulator pasif. Contohnya ada huruf T. T itu dalam bahasa Indonesia untuk contoh katanya seperti tari, dan D untuk contoh pada kata bahasa Indonesia itu dadu. Nah, kita lanjut konsonan berdasarkan pengucapannya untuk yang kedua, yaitu konsonan nasal vowel. Konsonan nasal ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada konsonan nasal bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup kedua bibir lalu dikeluarkan secara tiba-tiba melalui rongga hidung. Jadi udara itu keluar tidak melalui mulut tetapi dari rongga hidung. Pada bunyi ini disimbolkan dengan huruf M. Contoh pada kata bahasa Indonesia yaitu makan, mama. Nah, untuk selanjutnya ada konsonan nasal alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup aliran dalam mulut itu menggunakan ujung lidah serta gusi, lalu mengeluarkannya melalui rongga hidung. Pada konsonan ini dilambungkan dengan huruf N. Contoh pada kata dalam bahasa Indonesia yaitu nasi dan anak. Nah, untuk yang terakhir ada konsonan dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui artikulasi melalui pangkal lidah sebagai artikulator aktif dan langit-langit lunak sebagai artikulator pasif. Dalam bahasa Indonesia ini disimbolkan dengan K, G, dan simbol ini itu dibaca eng. Nah, contoh pada kata dalam bahasa Indonesia itu kita, guru, dan ngarai. Nah, untuk yang terakhir ini ada konsonan paduan, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui 2 tahap, yaitu hambatan penuh diikuti pelepasan udara secara perlahan pada daerah sempit. Dan daerah artikulasinya ini terjadi di palatal. Contoh ada C, cada, dan J, jaja.
Nah, sampailah kita di akhir video. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih.